Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasr Abdul Hafid dengan NIM K100210153. Di sini saya akan mempresentasikan hasil akhir produk yang telah saya buat. Nah, seperti ini produk yang saya buat itu adalah poster. Bisa dilihat, perpaduan unsur warna yang sederhana menjadikan pembaca dapat mengetahui informasi yang ada di poster dengan mudah. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai informasi-informasi yang ada di poster ini. Yang pertama yaitu apa itu RUU Kefarmasian. RUU Kefarmasian adalah sebuah rancangan undang-undang yang diharapkan menjadi payung hukum tertinggi di bidang kefarmasian dalam rangka menjadi landasan hukum yang kokoh dan terbaharui bagi profesi kefarmasian Indonesia serta untuk menjawab permasalahan di dunia kefarmasian. Nah, RUU Kefarmasian ini adalah RUU yang sedang diperjuangkan oleh apoteker, oleh rekan-rekan mahasiswa farmasi, karena RUU Kefarmasian ini sangat penting bagi lulusan farmasi nantinya dalam menjalani permasalahan di dunia kefarmasian nanti waktu menjadi apoteker atau menjadi sesuatu pekerjaan yang berhubungan dengan farmasi. Nah, jadi oleh karena itu dibutuhkanlah undang-undang kefarmasian yang terbarui. Lalu di sini ada pertanyaan yang kedua. Why is the Bill of Pharmacy so special? Artinya, kenapa the Bill of Pharmacy RUU Kefarmasian itu sangat penting? Nah, alasan yang pertama adalah undang-undang lama tidak relevan. Profesi dan praktik kefarmasian memerlukan adanya payung hukum yang melindungi seperti profesi kesehatan lainnya. Saat ini, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan farmasian sudah tidak relevan dengan perkembangan kefarmasian sekarang dan melemah. Melemah karena apa? Melemah itu karena adanya undang-undang kesehatan lain yang itu malah merugikan, malah melemahkan undang-undang kefarmasian. Nah, undang-undang kesehatan itu tidak detail pada pekerjaan kefarmasian. Kalau yang detail kan yang ini, yang PP nomor 51 tahun 2009. Nah, dengan adanya undang-undang kesehatan yang baru itu justru malah melemahkan PP nomor 51 tahun 2009 ini yang sudah tergolong lama, ya tidak terbarui begitu undang-undangnya. Lalu ada alasan yang kedua, dasar hukum belum ada. Belum adanya acuan terkait penyelenggaraan pendidikan farmasi yang meliputi kurikulum pendidikan, standar kompetensi, kelulusan apoteker, dan lain-lain. Nah, kita ketahui bahwa kurikulum pendidikan, standar kompetensi, itu akan menjamin bagaimana lulusan farmasi ke depannya, bagaimana sumber daya manusia lulusan farmasi itu baik atau enggak, memiliki wawasan yang luas mengenai ilmu-ilmu yang ada di farmasi atau enggak. Nah, jika belum tidak adanya dasar hukum yang jelas, nah nanti misalnya lulusan farmasi itu ingin membuat sebuah inovasi obat. Nah, jika belum ada sebuah dasar hukum, nah saat apoteker lulusan farmasi itu ingin membuat obat itu akan terhambat oleh dengan hukum yang belum ada ini, sehingga dasar hukum harus segera diterbitkan dengan undang-undang kefarmasian yang sedang diperjuangkan ini. Yang ketiga, peran apoteker. Peran apoteker semakin lemah. Saat ini peran apoteker hanya sebatas mengelola obat, sehingga keberadaan dan manfaatnya belum dirasakan oleh masyarakat luas. Nah, kita ketahui kalau kita bisanya datang ke apotek, kita tuh hanya membeli obat, bukan berkonsultasi, bukan berkomunikasi dengan apotekernya. Nah, kita hanya membeli obatnya saja. Kenapa? Karena zaman sekarang ini informasi mengenai obat kan sudah banyak di internet. Di media sosial sudah banyak
orang-orang yang menyebarkan info tersebut. Nah, diharapkan dengan undang-undang farmasi yang baru ini, apoteker nantinya bisa lebih berjasa dalam melayani masyarakat, bukan hanya sekedar memberikan obat kepada masyarakat atau mengelola obat tersebut di apotek. Lalu penilaian dan pengakuan peran apoteker juga masih rendah dalam sistem kesehatan nasional untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan nasional. Nah, sebenarnya seorang lulusan farmasi itu perannya tuh sangat banyak, mulai dari membuat obat, lalu diserahkan kepada dokter, dokter mengeksekusi obat tersebut lalu hingga dapat pasiennya sembuh. Itu karena pasien sembuh itu karena siapa? Pasien sembuh itu juga karena seorang lulusan farmasi, yaitu apoteker yang membuat obat tersebut. Nah, dokter di situ hanya sebagai perantaranya, hanya sebagai eksekutornya. Nah, selain itu, dalam dunia industri, seperti dalam produk-produk kosmetik, seorang sarjana farmasi juga sangat berperan penting dalam menyampaikan ilmunya, menyampaikan informasinya, dalam membuat inovasinya, dalam membuat kosmetik tersebut. Nah, itu merupakan peran-peran penting dari lulusan farmasi nantinya. Nah, sudah kita bisa review lagi mengenai poster yang saya buat ini. Nah, di sini background poster terdapat sebuah tablet. Tablet disertai di sini ada botol, ada sebuah seperti jarum suntik ini. Lalu ada pendeteksi detak jantung. Mungkin sekian dari presentasi akhir produk yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.